Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku di channel YouTube Hafizatul Fatinisa. Perkenalkan, nama aku Hafizatul Fatinisa dari Prodi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dengan NPM A1C024005. Oke, di video kali ini aku akan membahas materi video tentang manajemen peserta didik dengan dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Kristiawan MPD. Oke, sebelum aku memulai materi, aku akan meminta tolong kepada kalian untuk like, komen, subscribe channel aku, dan jangan lupa share video ini kepada teman-teman kalian semua. Oke, enjoy for watching, bye-bye, selamat menonton. Oke guys, di materi yang pertama yaitu kita akan masuk ke pengertian manajemen peserta didik. Apa sih pengertian dari manajemen peserta didik itu? Manajemen peserta didik adalah proses sistematis dalam mengatur, mengelola, dan mengembangkan potensi serta kebutuhan setiap peserta didik agar mereka dapat mencapai tujuan pembelajaran secara optimal. Ini melibatkan berbagai kegiatan mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, hingga evaluasi. Nah teman-teman, selanjutnya ada kegiatan manajemen peserta didik. Manajemen peserta didik melibatkan berbagai kegiatan yang bertujuan untuk mengatur dan mengoptimalkan proses pembelajaran. Kegiatan-kegiatan ini mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan peserta didik, mulai dari penerimaan hingga kelulusan. Nah teman-teman, ini ada beberapa kegiatan dalam manajemen peserta didik. Yang pertama, penerimaan peserta didik. Yang kedua, pembinaan peserta didik. Yang ketiga, evaluasi pembelajaran. Yang keempat, layanan khusus. Yang kelima, mutasi peserta didik. Yang keenam, ada administrasi peserta didik. Nah teman-teman, manajemen peserta didik ini memiliki tujuan yang sangat luas dan sangat kompleks. Secara garis besar, tujuan manajemen peserta didik adalah untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif sehingga setiap peserta didik dapat mencapai potensi maksimalnya. Nah, ini ada beberapa tujuan lain dalam manajemen peserta didik. Yang pertama, meningkatkan prestasi akademik. Yang kedua, mengembangkan potensi non-akademik. Yang ketiga, menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Yang keempat, membentuk karakter siswa. Yang kelima, menyiapkan peserta didik untuk masa depan. Dan yang keenam, membangun kemitraan dengan orang tua. Nah, teman-teman, selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan pengertian dari sarana dan prasarana sekolah. Apa sih sarana dan prasarana sekolah? Sarana dan prasarana sekolah adalah segala sesuatu yang dibutuhkan untuk mendukung proses pembelajaran di sekolah. Ini mencakup berbagai fasilitas fisik, peralatan, dan infrastruktur yang diperlukan untuk menciptakan lingkungan belajar yang efektif dan nyaman. Sarana itu sendiri lebih mengacu pada benda-benda yang bersifat konkret dan dapat digunakan secara langsung dalam proses pembelajaran, seperti peralatan belajar, contohnya yaitu meja, kursi, papan tulis, buku, alat tulis, komputer, proyektor, dan sebagainya. Yang kedua yaitu alat peraga, contohnya model, gambar, diagram, dan alat-alat percobaan yang digunakan untuk memperjelas materi pembelajaran. Yang ketiga yaitu media pembelajaran, contohnya yaitu buku teks, modul, video, CD, dan sumber belajar lainnya. Nah, sedangkan prasarana, dia lebih mengacu pada fasilitas fisik yang lebih luas dan mendukung kegiatan belajar mengajar secara keseluruhan, seperti gedung sekolah, contohnya ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, ruang guru, ruang kepala sekolah, dan sebagainya. Yang kedua yaitu lapangan olahraga, lapangan sepak bola, lapangan basket, lapangan voli, dan sebagainya. Dan yang ketiga yaitu kantin, untuk tempat siswa dan guru makan dan minum. Di era digital yang semakin maju, kebutuhan akan sarana dan prasarana pendidikan juga semakin berkembang. Tidak hanya sebatas gedung sekolah dan peralatan dasar, namun juga mencakup teknologi informasi dan komunikasi yang mendukung proses pembelajaran yang lebih efektif dan menarik. Nah, teman-teman, berikut adalah beberapa sarana dan prasarana yang penting untuk mendukung kemajuan belajar di era sekarang. Sarana fisik yang memadai, yaitu yang pertama gedung sekolah yang nyaman, ruang kelas yang luas, ventilasi yang baik, pencahayaan yang cukup, dan perabot yang ergonomis. Selanjutnya yaitu laboratorium sains, komputer, laboratorium bahasa, dan lainnya yang dilengkapi dengan peralatan yang memadai.
Selanjutnya yaitu perpustakaan. Perpustakaan yang kaya akan koleksi buku, jurnal, dan media pembelajaran lainnya baik dalam bentuk cetak maupun digital. Yang selanjutnya yaitu ruang multimedia, ruang yang dilengkapi dengan proyektor, layar lebar, komputer untuk presentasi dan pembelajaran berbasis multimedia. Selanjutnya yaitu lapangan olahraga. Fasilitas olahraga yang lengkap untuk mendukung kegiatan ekstrakurikuler dan pengembangan fisik siswa. Nah, teman-teman, yaitu ada teknologi dan ilmu komputer. Yang pertama yaitu komputer dan perangkat mobile. Setiap siswa dan guru sebaiknya memiliki akses ke komputer atau perangkat mobile untuk belajar dan mengajar. Yang kedua yaitu internet. Akses internet yang cepat dan stabil sangat penting untuk mengakses berbagai sumber belajar online, melakukan penelitian, dan berkomunikasi. Yang ketiga yaitu jaringan komputer. Jaringan komputer yang menghubungkan seluruh perangkat di sekolah untuk memudahkan berbagai informasi dan kolaborasi. Yang keempat yaitu software pendidikan. Penggunaan software pendidikan yang interaktif dan menarik dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Nah, selanjutnya yaitu platform pembelajaran online. Platform seperti Google Classroom, Moodle, atau Edmodo dapat digunakan untuk pengelola pembelajaran, memberikan tugas, dan memberikan umpan balik. Nah, ini terdapat sumber daya manusia yang kompeten. Yang pertama, guru yang profesional. Guru yang profesional yaitu guru yang memiliki kompetensi pedagogik dan teknologi yang mumpuni. Yang kedua yaitu tenaga perpustakaan. Pustakawan yang mampu memberikan layanan informasi dan membantu siswa dalam memanfaatkan sumber belajar. Yang ketiga yaitu teknisi. Teknisi yang terampil dalam mengoperasikan dan memelihara peralatan teknologi. Nah, teman-teman, di bagian manfaat sarana dan prasarana sekolah yaitu yang memadai di sekolah memiliki syarat. Nah, teman-teman, sarana dan prasarana ini memiliki manfaat yang sangat banyak untuk sekolah dan guru. Sekolah, guru, dan siswa termasuk yang lainnya. Sarana dan prasarana yang memadai di sekolah memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung proses pembelajaran yang efektif dan berkualitas. Berikut adalah beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari keberadaan sarana dan prasarana yang baik. Untuk siswa, meningkatkan motivasi belajar, mempermudah pemahaman konsep, mengembangkan potensi diri, meningkatkan prestasi belajar. Nah, sedangkan untuk guru yaitu yang pertama meningkatkan produktivitas, yang kedua meningkatkan kualitas pembelajaran, dan yang ketiga yaitu memudahkan dalam menyampaikan materi. Nah, selanjutnya yaitu untuk sekolah. Yang pertama meningkatkan reputasi sekolah, yang kedua mendukung pengembangan kurikulum, yang ketiga yaitu menarik minat sponsor, dan selanjutnya adalah manfaat untuk umum. Nah, manfaat secara umum ini adalah yang pertama yaitu meningkatkan kualitas pendidikan, yang kedua yaitu menyiapkan generasi muda yang berkualitas. Nah, maksud dari kualitas pendidikan dan generasi muda yang berkualitas itu apa sih? Nah, maksud dari kualitas pendidikan ini adalah sarana prasarana yang memadai adalah salah satu faktor penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan. Nah, sedangkan menyiapkan generasi muda yang berkualitas adalah dengan memfasilitasi yang lengkap, siswa dapat memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk menghadapi tantangan yang ada di masa depan. Oke teman-teman, mungkin sekian dulu video kita pada kali ini. Semoga kalian dapat memahami penjelasan video saya pada kali ini. Sebelum saya tutup, silakan untuk like, komen, subscribe, dan share video ini kepada teman-teman kalian semua. Dadah, sampai berjumpa di besok hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fuck her in the Benz.